Berikutnya ada transportasi ya. Peran transportasi di dalam rantai pasok adalah untuk memindahkan produk ya di antara tahapan-tahapan yang ada di dalam rantai pasok tersebut. Mulai dari supplier ke manufacturer ya ke distributor ke retailer hingga ke pelanggan. Transportasi ini memiliki dampak terhadap responsif dan efisiensi rantai pasok. Semakin cepat transportasi ya, semakin responsif ya, namun juga membutuhkan biaya yang lebih tinggi sehingga mengurangi efisiensi. Transportasi juga berpengaruh kepada inventory dan fasilitas. Ya. Misalnya fasilitas pabrik ataupun misalnya gudang yang dia cenderung sentralisasi, itu satu sisi mengurangi biaya fasilitas tapi meningkatkan biaya transportasi. Atau misalnya terkait jumlah barang ya atau jumlah inventory yang dikirim ya. Semakin banyak barang yang dikirim ya, itu mengurangi ongkos dari transportasi ya. Nah, bagaimana peran untuk membangun strategi kompetitif ya? Nah, perusahaan ya perlu mengatur lokasi dari fasilitas dan inventorinya sehingga ada keseimbangan ya antara responsif dan efisiensi ya. Jadi antara biaya transportasi, kemudian juga ada terhadap biaya fasilitas dan juga biaya simpan ya. Kemudian komponen-komponen ya dalam memutuskan transportasi. Yang pertama terkait perancangan dari jaringan transportasi ya. Jenis sarana transportasi ya. Kemudian lokasi, rute ya. Kemudian apa transportasi yang langsung atau melalui intermediate ya, consolidation point ya. Kemudian satu atau sejumlah supply ya atau beberapa demand ya dalam satu pengiriman ya. Terkait pemilihan moda transportasi ya. Apakah moda udara, moda truk ya, kereta, laut atau melalui jaringan pipa. Ini memiliki karakter yang berbeda ya dan juga tingkat responsif dan juga efisiensi yang berbeda. Kemudian juga informasi terkait transportasi bisa diakses melalui teknologi IT atau dengan internet ya. Sudah sampai di mana pengiriman barangnya gitu. Nah ini ya, jadi tadi mode ini juga berpengaruh kepada kecepatannya, ukuran pengiriman, biaya, dan juga fleksibilitas. Di sini dalam matrik-matrik terkait transportasi ya ada average inbound transportation cost ya. Biasanya untuk mengukur biaya untuk membawa produk ya ke dalam gudang atau fasilitas sebagai presentasi dari GeoGS ya. Kemudian rata-rata incoming shipment size ya mengukur jumlah rata-rata unit setiap kedatangan ya dalam fasilitas. Kemudian juga ada rata-rata inbound transportation cost per shipment ya, mengukur rata-rata biaya transportasi untuk setiap pengiriman. Kemudian juga ada average outbound transportation cost ya, ini untuk yang biaya rata-rata outbound ya. Ini untuk rata-rata ukuran outbound ya, pengiriman per pengiriman ya. Kemudian ini rata-rata biaya outbound ya per shipment ya. Kemudian persentase dari moda ya. Untuk melihat moda mana yang misalnya underutilized atau yang overuse ya. Jadi mana yang kurang digunakan atau moda mana yang bisa berlebihan ya. Nah, secara umum trade-off antara responsif dengan efisiensi dalam transportasi adalah biaya untuk mengirim produk ya, dalam hal ini efisiensi ya, dan juga kecepatan ya
di mana produk itu sampai ke customer atau responsif ya. Jadi apakah menggunakan moda transportasi yang cepat ya, di satu sisi akan meningkatkan responsiveness ya, dan juga biaya transportasi. Tapi ya ini bisa mengurangi biaya simpan inventory ya. Nah, selanjutnya adalah information ya.